Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Maesa Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengajaran proyek Statistika Machine Learning mengenai K-means clustering untuk segmen pelanggan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik usia dan skor pengeluaran bulanan sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat dan tepat sasaran. Dataset yang digunakan terdiri dari 8. Nah, setiap pelanggan memiliki dua atribut utama, yaitu yang pertama itu ada fitur X, yaitu menunjukkan usia pelanggan, lalu untuk fitur Y, pengeluaran, yaitu menunjukkan skor pengeluaran bulanan pelanggan. Nah, sebagai contoh, pelanggan P1 memiliki usia 2 dan skor pengeluaran itu 10. Nah, untuk pelanggan P3, P3 memiliki usia 8 dan skor pengeluaran 4. Nah, kedua fitur ini dipilih karena dapat menggambarkan karakteristik pelanggan berdasarkan kelompok umur dan pola pengeluaran. Nah, untuk hasil pengelompokan nanti dapat digunakan untuk mengetahui segmen pelanggan yang memiliki perilaku belanja yang mirip. Nah, lalu K-means sendiri itu salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan. Untuk proyek yang digunakan ini itu hanya menggunakan K2, yaitu clustering, 2 cluster. Artinya data akan dibagi menjadi 2 kelompok pelanggan. Untuk centered awalnya iterasi 1 C1 itu menggunakan 2,10 dan untuk C2-nya 8,4. Nah, centered ini adalah titik pusat cluster yang menjadi acuan dalam menentukan anggota setiap cluster. Nah, untuk algoritma K-means ini tuh bekerja dengan menghitung jarak setiap data ke centered, kemudian data dimasukkan ke cluster dengan jarak terdekat. Setelah itu, centered diperbarui berdasarkan rata-rata anggota cluster. Dan proses diulang hingga centered tidak berubah lagi. Kita langsung aja ke iterasi 1. Nah, pada iterasi 1 ini dilakukan perhitungan jarak Euclid antara setiap pelanggan dengan kedua centered awal. Nah, centered awal itu tadi itu, ini C1 itu 2,10, C2-nya 8,4. Rumusnya ini XP min XC pangkat 2 plus YP min YC pangkat 2 diakarkan. Ya. Nah, langsung aja. Tadi kita tulis yang pertama sama dengan kita ketik square, buka kurung 2 kali, langsung ke bagian data pelanggan, yaitu kita lihat P1-nya, yaitu 2 dikurangin apa tadi YC, XC-nya itu adalah XC-nya itu 2 juga, karena C1 itu 2,10, berarti X-nya itu 2. Lalu tutup kurung, dipangkatkan 2, ditambah, buka kurung, YP-nya kita lihat P1Y, 10. Dikurangin, Y-nya C1, berapa? 10 juga. Kita klik 10, tutup kurung, pangkat 2, jangan lupa tutup kurung lagi, enter. Hasilnya 0,0. Kita yang P2-nya, kita ulangin, sama dengan square, buka kurung 2 kali, lalu kita lihat data pelanggan P2. Fitur X-nya berapa? 2. Dikurangin. Tadi cluster C1-nya nilainya berapa? 2,10 kan? Berarti 2. Tutup kurung. Angkat 2. Ditambah, buka kurung. Y-nya
YP2-nya berapa? Berarti 5. Dikurangin clustering C1-nya berapa? 10 kan tadi. Dipangkatkan 2. Tutup kurung. Nah, hasilnya 5,00. Jadi ke bawahnya sama ya hasilnya. Kayak pakai rumusnya ini. Nah, untuk cluster C2-nya sama rumusnya. Kita ketik squared 2 kurung 2 kali. Lalu ke bagian P1 nilainya berapa? X-nya 2. Dikurangin. Karena tadi kita cari C2-nya, clustering C2, berarti kita pakai center rate awal C2-nya berarti berapa? 8,4. Nah, di sini nih 8 ya, berarti 8 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung P1Y-nya 10 dikurangin berapa? C2-nya 4 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi, dan hasilnya 8,49 sampai seterusnya. Biar tidak memakan waktu, untuk exit-nya itu bagaimana mencarinya? Ada aturannya. Yang pertama itu jika C1 lebih kecil dari C2 itu cluster 1. Jika C1 lebih besar dari C2 berarti cluster 2. Bisa dilihat untuk P1-nya, cluster 1 itu 0 dan cluster 2-nya itu 8,49. Jadi kesimpulannya C1 itu lebih kecil dari C2. Hasilnya apa? Cluster 1. Nah, untuk P2-nya bisa dilihat C1-nya 5, C2-nya 6,08. Jadi kesimpulannya adalah C1 lebih kecil dari C2 cluster 1 dan seterusnya. Nah, ketika C1-nya lebih besar bisa dilihat di P3, 8,49 dan 0. Berarti C1 lebih besar dari C2. Dah mendapatkan cluster 2. Jadi dapat disimpulkan cluster barunya dengan anggota C1-nya itu ada P1, P2, P4, dan P8. Lalu untuk cluster C2-nya dengan anggota P3, P5, P6, dan P7. Untuk perhitungan center rate-nya gimana? Kok bisa dapat 3,25 dan 8? Menghitung center rate-nya itu jumlah anggota XP baru per jumlah anggota baru, dan jumlah anggota YP baru dibagi jumlah anggota baru. Maksud jumlah XP baru itu anggota dari P1, P2, P4, dan P8. Bisa dilihat X-nya X P1, P2, P4, dan P8-nya berapa? Ada 2, ditambah 2, ditambah 5, dan ditambah 4. Lalu jumlah anggota barunya ada berapa? Ada 4. Ini P1, P2, P3, P4, dan P8 ada 4. Nah, untuk Y-nya juga bisa dilihat. P1 Y-nya itu 10, P2 itu Y-nya 5, P4 Y-nya 8, dan P8 itu Y-nya 9. Dibagi 4 dengan hasil C1-nya itu menjadi 3,25 dan 8. Untuk cluster C2-nya itu sama kayak tadi dengan hasil 5,5 dan 3,75. Jadi itu center rate barunya itu cluster 1-nya 3,25 dan 8. Untuk cluster 2-nya ada 5,5 dan 3,75. Kita lanjut aja langsung ke iterasi 2-nya.
Jadi iterasi kedua itu menggunakan centroid baru yang tadi ya. C1-nya itu 3,25 dan 8, dan C2-nya itu 5,5 dan 3,75. Rumusnya itu sama kayak tadi, ada sama dengan squared, buka kurung, 2 kali, ditambah berapa? Ditambah, kita lihat P1, ditambah 2, lalu dikurangin ini C1-nya 3,25, lalu dipangkatkan. Nah, ditambah apa? Ditambah ini 10 dikurangin 8 kayak tadi ya. Kayak iterasi ke 1. Itu seperti itu. Sampai seterusnya. Untuk assignate-nya itu juga mencarinya sama. Dan udah tuh kan. Jadi hasil centroid akhirnya ternyata sama dengan centroid awal yang tadi. Iterasi ke 1. Klaster 1 itu P1, P2, lalu ada P4 dan P8. Dan untuk klaster 2-nya ada P3, P5, P6, P7. Ternyata sama kayak centroid yang baru. Centroid yang baru itu ya iterasi ke 1 kan? Sama hasilnya. Nah, jadi perhitungan karena perhitungannya sama, iterasi 1 dan iterasi 2 hasilnya sama, anggota klaster tidak berubah karena tidak ada perubahan anggota klaster, maka proses K-means ini dinyatakan konvergen dan iterasi dihentikan. Jadi sampai iterasi 2. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil clustering diperoleh 2 kelompok. Nah, yang pertama itu ada P1 ke cluster 1 itu ada P1, P2, P4 dan P8 memiliki skor pengeluaran yang relatif tinggi. Nah, untuk C2-nya itu ada P3, P5, P6 dan P7 memiliki skor pengeluaran yang relatif rendah. Lalu kita langsung ke bagian plot gambarnya. Bisa dilihat ya, ini ada sumbu X-nya, bagian horizontal ini X, itu usia pelanggan, lalu untuk Y, ini vertikal, itu ada skor pengeluaran pelanggan. Nah, setiap titik itu mewakili satu pelanggan. Ya, yang pertama ada warna biru di bagian sini. Itu ada anggotanya, ada P1, lalu ada P2, P4, dan P8. Nah, untuk centroid akhir dari warna biru ini itu ada C1 di sini. Di sini ada C1. Itu dengan nilai 3,25 dan 8. Jadi, grafik ini tuh berada di atas yang menunjukkan bahwa pelanggan dalam kelompok ini memiliki skor pengeluaran relatif tinggi. Jadi, klaster C1 itu cenderung lebih aktif dalam melakukan pengeluaran sehingga dapat menjadi target promosi produk, premium, program royalitas, dan penawaran khusus. Nah, lalu ada warna hijau ini. Ya, warna hijau bukan warna kuning, warna hijau. Itu ada titik, mewakili titik, ada P3, P5, P6, dan P7. Dengan centroid akhirnya C2 yaitu bernilai 5,5 dan 3,75. C2 ini tuh berada di bagian bawah grafik dengan pengeluaran yang lebih rendah. Jadi C2 ini tuh memiliki tingkat pengeluaran yang relatif lebih rendah dibanding klaster 1 yang tadi ya, sehingga dapat menjadi target promosi, diskon, atau strategi peningkatan pembelian. Oke. Sudah sampai plot, berarti dari clustering tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan
hasil dikelompokkan menjadi 2 segmen utama ya. Kelebihan dari metode KMS ini juga sederhana, lalu cepat dan mudah diimplementasikan. Namun, metode ini juga sensitif terhadap pemilihan sentroid awal dan jumlah cluster yang digunakan. Sebagai pengembang di masa mendatang, jumlah data dapat diperbanyak dan pemilihan jumlah cluster dapat dievaluasi menggunakan metode L-Baud atau Silhouette score agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.